الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah subuh Masjid Raya yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kembali kita berada di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kita salat berjamaah, salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan pagi ini alhamdulillah saya diberi waktu untuk mengisi ceramah setelah sholat subuh di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan silaturahmi antara sesama saudara kita semua sama muslim. Dan mudah-mudahan pelaksanaan ceramah kita pada pagi hari ini membawa manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatah ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'a sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Shadaqallahul azim. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujudnya. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Ayat ini menjelaskan tentang identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat ketika kita mau ikut suatu rombongan apa saja itu ya, rombongan Pak Wali Kota misalnya, ketika mau berkunjung ke suatu daerah, untuk kita itu bisa ikut di dalam rombongan itu, kita harus mempunyai identitas. Ikut jamaah haji, kita ikut kloter berapa di jamaah haji itu, dari daerah mana, kita harus mempunyai identitas. Antara lain
identitas orang haji itu mesti ada gelangnya, gelang haji itu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Begitu juga mungkin tidak jauh beda ketika kita melaksanakan umroh. Untuk satu ikut dalam kelompok umroh kita itu, kita harus ada identitasnya. Dan seterusnya, bahwa untuk diakui sebagai anggota daripada kelompok itu, kita harus ada identitasnya. Mungkin ID card, mungkin seperti yang gelang-gelang itu tadi, atau paling tidak punya tanda-tanda tersendiri yang menandai kita bahwa kita itu adalah anggota daripada suatu yang kita ikuti. Nah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu yang berada di belakang, bahwa ketika kita ingin mengaku diri kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu harus ada identitasnya. Tidak bisa ngaku-ngaku saja, tidak bisa ngaku-ngaku begitu saja, tapi harus diikuti dengan identitas, tanda bahwa kita itu adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di ayat 29 Al-Fatah ini Allah menjelaskan ada 5 identitas Rasulullah, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Yang pertama, identitas yang pertama laku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keras terhadap orang kafir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Jadi identitas yang pertama adalah keras terhadap orang kafir. Keras di sini bukan berarti begitu ketemu orang kafir kita mau marahan, begitu ketemu dengan orang kafir kita mau ninju, begitu kita ketemu dengan orang kafir kita mau kelahi, bukan itu. Tapi keras yang dimaksudkan di sini adalah kita keras mempertahankan keyakinan kita selaku umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keras kita mempertahankan iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pengaruh orang-orang kafir terhadap kita begitu masif dan begitu banyak, begitu mereka berprinsip kepada kita bahwa mereka tidak ridho kepada kita sebelum kita mengikuti mereka. Nah, terhadap hal-hal yang demikian itulah kita harus keras terhadap orang-orang kafir. Di zaman sekarang ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita banyak diragukan, dibimbangkan oleh orang-orang di luar Islam bahwa semua agama itu sama saja baik katanya. Semua agama itu sempurna. Semua agama itu adalah sama saja, kira-kira begitu. Tapi bagi kita umat Islam, semua agama itu sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak bisa kita sama dengan Kristen, tidak bisa kita sama dengan Katolik, tidak bisa kita sama dengan agama-agama yang lain. Agama kita adalah agama Islam. Pedoman kita adalah lakum dinukum waliyadin. Ketika kita berhadapan dengan masalah keimanan, ketauhidan, dan masalah syariah ibadah, tidak ada tawar-menawar bagi kita bahwa keyakinan kita, tetap keyakinan kita, tidak bisa kita mengikuti ajaran-ajaran mereka. Masalah toleransi barangkali bisa kita toleran. Masalah gotong royong, masalah sosial kemasyarakatan, masalah berbuat baik sesama manusia, kita toleran dengan mereka, kita toleransi. Tapi kalau sudah masalah menyangkut agama, menyangkut keyakinan, menyangkut akidah, menyangkut syariah, menyangkut ibadah, lakum dinukum waliyadin.
bagi kamu agama kamu, bagi saya, bagi kami agama kami. Tidak bisa dicampur adukan. Dan di dalam kehidupan bermasyarakat kita, kalau kita tidak hati-hati, kita akan terpengaruh, kita akan diiming-imingi hal-hal yang kelihatannya sama, tapi itu adalah jauh berbeda. Yang lebih kita khawatirkan lagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, anak-anak cucu kita di masa yang akan datang. Sekarang kita barangkali bisa mempertahankan keyakinan kita, tapi 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, kita harus memperhatikan anak cucu kita. Bahkan kita harus mengkhawatirkan anak cucu kita. Jangan sampai mereka terombang-ambing dengan keyakinan yang sudah ada, dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar keyakinan kita, yang mereka lebih gesit dan lebih banyak cara untuk mempengaruhi kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sebagai identitas yang pertama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah keras terhadap orang-orang kafir. Itu yang pertama. Identitas yang kedua, bahwa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ruhama bainahum. Ruhama bainahum ini adalah kasih sayang terhadap sesama saudara kita, saudara sesama muslim. Jangan sampai terbalik kita ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, terhadap orang kafir kita berkasih sayang, tetapi terhadap saudara-saudara kita sesama muslim justru kita saling bertengkar, saling tidak baik, keras terhadap saudara-saudara kita sesama muslim. Oleh karena itu, identitas yang kedua ini tidak kalah pentingnya dengan identitas yang pertama, bahwa kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkasih sayang terhadap saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka itu adalah saudara-saudara kita. Kemudian saudara-saudara kita dari aliran darah juga banyak, sejak saudara kandung dan seterusnya. Fenomena sekarang ini justru sesama saudara ini kita banyak bertengkar. Justru dengan sesama saudara ini kita tidak banyak peduli. Justru dengan sesama saudara sendiri inilah yang kalau kita lihat di kehidupan bermasyarakat kita banyak terjadi hal-hal yang tidak pantas. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat di media sosial maupun di media televisi, ya, bukan hanya sekedar hubungan-hubungan saudara-saudara begitu saja. Saudara kandung dalam arti kata ya aliran darah sekarang ini, anak membunuh orang tuanya, membunuh ibunya, suami membunuh istrinya. Kemudian banyak lagi kita temui di kehidupan nyata sekarang ini, bahwa sesama saudara, sesama keluarga, kadang-kadang kita tidak berkasih sayang lagi, tidak saling saling asih dan saling asuh lagi. Kadang-kadang justru yang banyak membuat musuh kita itu, kita bermusuhan justru dengan saudara-saudara kita sesama muslim itu. Padahal dengan sesama saudara kita ini, kita adalah satu kesatuan dan saling mengalah satu dengan yang lainnya. Ibarat persaudaraan kita sesama muslim ini, Imam Ghazali pernah mencontohkan bahwa persaudaraan kita sesama muslim ini
hendaknya persis seperti dua tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Kita melihat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua tangan ini sudah diberi fungsi masing-masing. Tangan kanan fungsinya memang kalau kita lihat di tempat yang baik-baik ya, di tempat yang enak-enak. Kalau ada nanda tangan masalah duit mesti tangan kanan itu ya. Kalau misalnya mengerjakan pekerjaan yang baik-baik tangan kanan. Tapi tangan kiri dia bertugas di tugas yang tidak dilakukan oleh tangan kanan. Tapi mereka tidak pernah saling bentrok walaupun berbeda fungsi itu. Walaupun mereka sama-sama tangan tapi mereka berbeda fungsi, tidak pernah ribut. Tangan kanan punya fungsi sendiri, tangan kiri punya fungsi sendiri, dan keduanya ketika ada permasalahan satu dengan yang lainnya saling tolong menolong. Masalah kecil saja misalnya, masalah kecil saja, tangan kanan membantu tangan kiri ketika tangan kiri merasa tangannya gatal, tangan kananlah yang menggaruknya. Begitu juga sebaliknya, kalau tangan kanan gatal, tangan kirilah yang menggaruknya. Tidak bisa dia tangan kanan gatal, tangan kanan itulah yang menggaruknya. Tangan kiri gatal, tangan kiri itulah menggaruknya. Tidak. Tapi mereka saling tolong menolong. Walaupun berbeda fungsi dan tidak pernah saling iri mengiri satu dengan yang lain. Antara tangan kanan dengan tangan kiri itu. Ketika berbagi rezeki, tangan kanan tidak pernah iri. Beli cincin, yang memakai cincin itu adalah tangan kiri. Mestinya kalau kita lihat tangan kanan yang berhak, tapi tangan kanan merelakan cincin itu dipakai ke tangan kiri. Begitu juga seterusnya dan seterusnya. Mereka sangat erat sekali persaudaraannya. Saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling kunjung mengunjungi. Bukan seperti persaudaraan dua telinga berdekatan tapi tidak pernah saling kunjung mengunjungi. Ketika berjalan juga kalau kita lihat tangan kanan dan tangan kiri, yang satu ke depan, yang satu ke belakang, yang satu ke depan lagi, yang lainnya ke belakang lagi, sehingga ada keharmonisan di dalam kita menjalankan kehidupan dengan adanya satu dengan yang lain yang mengalah. Coba kita bayangkan kalau dua-duanya tidak mau mengalah, tangan kanan mau ke depan, tangan kiri juga mau ke depan, tangan kanan mau ke belakang, tangan kiri juga mau ke belakang, tidak ada keseimbangan, persis seperti robot kita berjalan. Tapi ketika mereka tahu posisi masing-masing, mereka mau mengalah demi keseluruhan badannya, maka terjadilah persaudaraan yang intim antara tangan kanan dan tangan kiri. Jadi intinya sesama muslim ruhama abainahum, berkasih sayang. Ini identitas yang kedua daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Identitas yang ketiga menurut ayat di atas, bahwa umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ruku dan sujud. Apa makna ruku dan sujud ini? Salat. Sangat aneh kalau orang itu mengaku umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau salat, tidak mau mendirikan salat, tidak mau mengerjakan sholat. Padahal sholat itu sendiri di dalam Islam ada perumpamaannya,
innama masalus sholah fitin kamasali ra'si fil jasad. Perumpamaan sholat di dalam agama kita, agama Islam itu persis seperti kepala di dalam badan kita. Jadi sholat di dalam agama Islam kita itu begitu pentingnya, sama begitu pentingnya kepala di dalam badan kita. Bayangkan kita punya badan tapi tidak punya kepala. Dapat kita bayangkan ya? Punya badan tapi tidak punya kepala. Kalau ketemu malam hari, itulah barangkali yang dinamakan hantu itu ya. Gentayangan kemana-mana dan malah menakutkan orang lain. Kenapa? Karena dia ada badan saja tapi tidak ada kepala. Mungkin kalau ada tidak ada tangan, tidak ada kaki, masih mungkin dipermaklumi, masih mungkin dia hidup. Tapi tatkala manusia ada badan saja tapi tidak ada kepala, maka disitulah kesengsaraan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Yang kalau dia bayangkan, kalau kita bayangkan mereka hidup, nah hidupnya itu adalah seperti hantu itu tadi. Tapi terlalu yakin kita bahwa manusia yang tidak punya kepala adalah manusia yang mati. Begitu pentingnya sholat di dalam agama kita. Dan sholat itu bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua wong linggau ini dak kati yang sholat, dak kati masalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pensiun Allah Subhanahu wa ta'ala itu, karena kita semua di dunia ini katakanlah tidak sholat. Tapi sholat itu adalah kembali kegunaannya untuk kita masing-masing. Untuk itulah sholat itu menjadi identitas umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinyatakan di dalam surat Al-Fatah ayat 29 yang kita bacakan tadi. Jadi mari kita camkan ya, kenapa sholat itu sangat-sangat di dalam agama kita dipentingkan, karena dia menjadi identitas umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berdasarkan ayat ini, kita jangan coba-coba mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak ada identitas yang ketiga ini. Terlalu naif kiranya ya, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi dia tidak mendirikan sholat, khususnya sholat 5 waktu itu. Yang keempat, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, identitas yang keempat di umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencari karunia dan keridaan Allah. Di kita bertebaran di muka bumi ini, rezekinya itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal mencari rezeki itu. Kita mencari karunia Allah itu dengan pertimbangan bahwa karunia yang kita cari itu, rezeki yang kita cari itu adalah rezeki dan karunia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya sampai kita ini mencari saja rezeki, tapi kita tidak mempertimbangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya yang kita cari, yang kita dapatkan itu Allah ridho atau tidak, itu pertimbangannya. Sebagai pedagang misalnya, kita mencari rezeki dari berdagang. Ketika kita mencari rezeki dari berdagang, tentunya pertimbangan kita adalah kita mau mengambil untung, mau berjualan, mau katakanlah negosiasi di dalam perdagangan itu diridhoi oleh Allah atau tidak yang kita lakukan itu. Kalau hanya sekedar menguntungkan diri pribadi kita saja, kita bisa saja berbohong,
kita bisa saja memperlakukan orang yang membeli itu semena-menanya. Kita bisa bertindak yang sekehendak hati kita, asal kita mendapat untung. Tapi ketika kita landasannya adalah saya berusaha, tapi saya juga harus mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, maka segala pertimbangan keagamaan akan kita lakukan ketika waktu kita berdagang. Oleh karena itu, berdagang yang baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menipu, tidak membohongi. Yang bagus katakan bagus, yang ukurannya pas katakan ukurannya pas, yang 1 kilo betul-betul 10 on kira-kira gitu ya. Jangan kita beli jeruk di pasar, ketika membeli 1 kilo sampai di rumah kita timbang tinggal 8 on lagi kira-kira gitu. Nah, barangkali yang seperti ini yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi pegawai misalnya, menjadi pegawai, setelah menjadi pegawai akan mendapat jabatan yang tinggi lagi. Pertimbangan kita adalah yang kita dapatkan itu, yang kita cari itu, yang kita terima jabatan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Baik cara mendapatkannya maupun setelah duduk di dalamnya itu, kita itu yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi dua pertimbangan itu ya, mencari dan diridhoi itu harus dua hal yang harus menyatu. Yang oleh karena itu identitas yang keempat ini menjadi bukti bahwa kita itu adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi identitas sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jangan kita anggap sepele, bahwa ini adalah penting di dalam kehidupan kita. Biarlah tidak dapat jabatan misalnya, menjadi pegawai biasa saja, kalau cara mendapatkan jabatan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan tugas yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, dan identitas terakhir sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah simahum fi wujuhim min atharis sujud, min asharis sujud. Identitas yang kelima ini ada bekas sujud di wajah mereka. Sujud di sini maksudnya adalah sholat. Kita sudah sholat, seperti di identitas yang ketiga tadi, kita sudah melakukan sholat, bahkan berkali-kali sholat kita. Ada tak bekas sujud kita itu? Ada tak bekas sholat kita itu? Kalau bekas sholat yang kata Pak Antrip yang hitam di sini itu, Pak Antrip ya, itu walaupun tidak sholat bisa hitam di sini nih, dengan cara dikerok dan segala macamnya. Tapi kita jangan juga meremehkan bahwa kalau orang ada yang hitam itu asosiasi kita mesti dia dikerok-kerok seperti itu. Ada juga memang, ya memang karena keseringan sholat dia hitam di keningnya itu. Nah mungkin itu persis seperti Pak Antrip bicarakan kepada kita. Mungkin sensitivitas kulitnya tidak sama dengan kita. Ada orang itu kan sedikit saja dia tersenggol itu sudah berbekas ya. Begitu juga mungkin kita berpositif thinking ya, orang-orang yang hitam misalnya di keningnya itu
tidak semuanya dikerok-kerok saja ya, tapi memang betul kenyataan dia sering sholat. Tapi yang dimaksudkan min asari sujud di sini, ada bekas sujudnya itu artinya ketika dia sudah selesai sholat, ada bukti bahwa dia itu sudah sholat itu, antara lain bahwa sholatnya itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sangat lucu ya, kalau dia yang sholat, dia juga yang mengambil sendal setelah sholat misalnya ya. Berarti tidak ada bekas dia itu sholatnya itu, tidak ada istimror, tidak ada keberlanjutan doa-doa, perkataan-perkataan di dalam sholatnya itu, dan tidak ada bekas katakanlah sholat yang dia lakukan itu kalau dia masih melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pacak pula dia jawab, Pak, tadi saya dengar khotib katanya, khotib itu menyatakan ambil yang baik, tinggalkan yang jahat. Kebetulan sendalnya jahat. Terlihat ada sendal yang baik, dia megang prinsip itu, keluar dari sholat Jumat, tinggalkannya yang jahat, yang punya dia, ngambil punya orang lain yang baik. Nah itu bukan itu yang dimaksud ya, bukan itu yang kita kehendaki, bahwa mengambil yang baik, tinggalkan yang jahat itu adalah dalam ajaran-ajaran agama kita ada ajaran-ajaran yang baik dan ada ajaran-ajaran yang tidak baik. Ketika kita sudah melaksanakan sholat, kita yang orang-orang yang sholat itu ya meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat itu dan senantiasa mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Dan kita jangan khawatir Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita sudah melaksanakan sujud, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu pada hari kiamat nanti, umatku kata Rasulullah akan dipanggil dalam keadaan mukanya putih cemerlang, muka yang berseri-seri dari dekat berkat dia melaksanakan sujud itu. Dari sebelum sholat kita itu berwudu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Muka kita itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka orang-orang yang berwudu, muka orang-orang yang ruku dan sujud tidak akan tertukar di akhirat nanti. Allah tahu persis bahwa orang-orang yang berwudu, orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, orang-orang yang sholat itu tidak akan tertukar dengan orang-orang yang tidak melakukannya. Mungkin dia artis, mungkin dia pejabat, mungkin dia adalah tentara, polisi, dan lain-lain sebagainya. Kalau dia melakukan ini, dia akan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mempunyai tanda-tanda atau bekas sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bekas sujud itu tidak akan tertukar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di hari kiamat nanti. Harapan kita Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kiranya 5 identitas ini melekat pada diri kita, dan kalaupun masih ada yang belum mendapatkan, belum ada identitas ini 1, 2, kita perbaiki, dan kita harapkan kita mempunyai 5 identitas ini. Tapi manakala sampai mati 5 identitas ini tidak ada di dalam kehidupan kita, jangan mengharap ketika di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibarat kain yang ditambal ya, yang ditambal itu, tambalannya itulah yang syafaat itu.
Mana mungkin tambalan itu akan melekat kalau dasarnya itu sendiri tidak ada. Dasarnya itu adalah menurut surat Al-Fatah ayat 29 ini adalah 5 identitas itu. Manakala 5 identitas ini kita miliki, insya Allah kita tidak akan dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti, dan kita akan mendapat syafaatnya. Dan tentunya ini yang kita harapkan, bahwa kita mengakhiri hidup kita nanti dalam keadaan kita memiliki 5 identitas ini. Dan barangkali kalau 5 identitas ini sudah kita miliki, insya Allah kita nantinya adalah husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua berdoa, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, di akhir hayat kita nanti adalah kita orang-orang yang termasuk husnul khotimah. Allahumma hatim lana bil iman, wahtim lana bil islam, wahtim lana bihusnil khotimah. Ini saja yang barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon ampun, dan kepada Allah juga kita mengharapkan keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.